Ica, kau lihat dulu nih baju baruku ini. Bagus kagak buat lebaran? Iya, bagus. Tapi sayang, kurang nutup aurat. Wah, nutup aurat kau bilang hari ini. Kalau tasku ini keren gak? Akhirnya jadi juga aku lebaran. Kalau lebaran itu semuanya harus baru, Cak. Iya, nggak apa-apa sih lebaran itu semuanya serba baru. Tapi lebaran itu bukan untuk bermewah-mewahan. Yang penting itu adalah iman kita harus makin kuat setelah menjalankan ibadah 1 bulan penuh. Itu mah kau aja. Kalau aku lebaran semuanya harus beda. Lihat ini, bajuku sama tasku ini ku beli dari luar negeri. Kau kan nggak tahu gaya, norak kali. Iya, nggak apa-apa kok aku Nora. Yang penting kan tetap sopan terus sesuai sama syariat Islam. Di mana-mana lebaran itu pasti identik dengan baju baru. Tapi kalau kau heran kali, setiap lebaran nggak pernah beli baju baru. Itu terus nggak bosan kau. Irma, nggak apa-apa kok aku nggak ganti baju baru. Yang penting kan hati aku yang baru. Bilang aja kok nggak punya uang untuk beli baju baru. Kalau aku gaya itu paling penting nomor 1. Tapi nggak punya uang. Orang lain sibuk bergaya, aku mati gaya. Alamak. Irma, sekecil apapun uang kita, kalau kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita, itu pasti akan cukup. Tapi sebanyak apapun uang kita, kalau kita gunakan untuk memenuhi gaya hidup kita, itu nggak akan pernah cukup. Mohon, atau selabahnya, salam kanggo emak, assalamualaikum. Kang, emangnya tuh HP masih hidup? Masih bun, ini barusan saya nelpon si Abah. Kirain dia mati. Emangnya Kang Fala kagak mau ganti HP baru apa pas lebaran nanti? Kan udah dapet THR dari Pak Ustadz. Enggak bun, saya mah HP ini juga udah cukup. Lagian THR tahun ini mah mau saya kasih buat si Abah sama si emak biar berkah. Kang Fala mah ketinggalan zaman. Apa saya mah dibilang ketinggalan zaman juga. Yang penting mah jangan sampai saya ninggalin Allah. Kang, ini persoalannya gaya hidup. Zaman udah semakin canggih. Emangnya salah orang punya HP canggih? Ya nggak salah tuh bun. Tapi kan kalau masih bisa dimanfaatkan di jalan kebaikan malah lebih bagus. Kang Fala sih kagak ngerti. Zaman sekarang gaya nomor 1. Ini aja saya pengen beli motor baru buat lebaran. Memangnya kamu punya uangnya buat beli motor baru? Aneh kan dapat THR dari Pak Ustadz. Nah itu aneh jadiin DP. Tapi kita lagi bingung nih cicilan per bulannya. Kayaknya berat ya. Bun, kalau dalam ilmu fisika ada istilahnya. Gaya suatu benda dipengaruhi berat. Mungkin hidup kamu yang berat karena kamu kebanyakan gaya kali. Moga-moga laris dagangannya, amin ya Allah. Bu nih, itu bawa apa Bu nih kok banyak banget? Ini Kang Mas, Ibu beli baju, sepatu, sendal, semua ini buat lebaran kita nanti. Kok banyak banget toh Bu nih? Memangnya Bu nih punya uang toh? Alhamdulillah Kang Mas, uangnya cukup buat lebaran nanti. Memangnya uang dari mana Bu nih? Perasaan Kang Mas nggak pernah ngasih uang buat beli baju baru. Ini uang tabungan kita. Hah? Tabungan kita Bu nih? Iya. Ini buat Kang Mas. Ibu beliin spesial buat Kang Mas. Bagus kan? Terus uangnya habis buat belanja ini semua? Iya Kang Mas. Yang penting pas lebaran nanti keluarga kita tampil keren. Nggak kalah kalau tetangga sebelah. Terus uang buat bayar zakat keluarga kita gimana Bu nih? Sudah Bu nih bayar belum? Belum Kang Mas. Uangnya sudah habis buat belanjaan ini. Aduh Bu nih, itu Bu nih tuh sudah mengikuti hawa nafsu. Mbok kalau belanja itu mengikuti kebutuhan yang diinginkan. Jangan berlebihan, Bu nih. Dosa itu, Bu nih. Sekarang gini deh. Ane pengen tanya sama Kang Fala. Gaya hidup yang bener itu kayak apa sih, Kang? Bun, sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW,
gaya hidup yang paling bener ya gaya hidup Rasulullah atuh. Maksudnya kita kagak boleh berlebihan. Itu salah satu di antaranya. Islam itu mengajarkan kita untuk tidak hidup berlebih-lebihan karena dapat merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Yang penting hidup itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang gini. Motor Ae kan udah butut. Jadi aneh butuh motor baru. Soalnya ojek-ojek sekarang motornya baru-baru. Penumpang demen naik motor baru. Ya boleh aja. Seandainya motor kamu memang udah rusak atau tabrakan parah sampai nggak bisa dipakai lagi. Astagfirullahaladzim. Kang Falah, doain aneh ketabrak biar aneh ganti motor baru. Bukan begitu. Kan saya bilang juga seandainya atuh. Gus, kamu nggak ke masjid? Nggak ngaji? Gak mau main sama teman-teman udah ditungguin loh. Puasa kok bukan yang ngaji, main terus. Kalau gede mau jadi apa? Mau jadi preman? Ah, elah. Ini anak kalau dibilangin kabur. Keterlaluan banget sih. Masya Allah, Bune. Nggak baik doain anak seperti itu. Bune itu harus berdoa yang bagus-bagus. Ingat loh, Bune itu seorang ibu. Jadi doanya pun terkabul, apalagi kutukannya. Dikabulkan sama Gusti Allah, Bune. Ibu kan cuma bercanda doang, Kang Mas. Doa itu nggak boleh buat bercanda, Bune. Coba kalau nanti Agus gedenya jadi preman, bisa cilopong kita, Bune. Ya enggak lah, Kang Mas. Ih, amit-amit. Kang, dulu aneh bandel banget. Suka bikin keselnya Aye. Disuruh sholat, malah kabur. Ya iyalah, sekarang juga kamu masih kelihatan sisa-sisa bandelnya. Ya elah Kang Fala bisa aja. Almarhumnya Aye, doain Aye kayak apa ya? Kok dulu aneh bisa bandel gitu? Hus, kamu ngomong teh suka kemana aja. Ibu kamu mah pasti mendoakan yang baik-baik, atuh nggak mungkin yang enggak. Walaupun anaknya nakal dan bandel, seorang ibu itu hatinya mulia, Bun. Kang Fala so tahu. Coba, mana buktinya? Kamu mau bukti? Iya, So, sekarang teh kamu lagi ada di mana? di area masjid. Habis ngapain? Ya habis sholat lah berjamaah. Tuh, itu tandanya kamu teh sudah berubah jadi orang yang mau ibadah. Beda tuh sama kamu yang dulu. Itu mungkin berkat doa ibu kamu. Kamu jadi anak yang soleh. Berarti doanya Aye digobul Allah Subhanahu wa Ta'ala dong. Insya Allah. Coba kamu bayangkan seandainya ibu kamu teh mendoakan kamu jadi penjahat. Mungkin sekarang kamu teh masih ada di penjara. Astagfirullahaladzim. Kang Fala jangan gitu dong. Oh satu lagi Kang. Ini kok belum dapet jodoh. Apa almarhumnya Aye kagak doain Aye dapet jodoh yang cepet. Si John. Ayo ikat sholat dulu. Enggak Om, dengan main. Kan waktu sholat masih panjang. Kamu teh nggak boleh nunda-nunda waktu sholat. Cepet wudhu. Habis itu doain orang tua kamu. Gimana doanya Om? Kan saya nggak bisa ngaji. Makanya wudhu dulu. Nanti habis sholat saya ajarin. Ya. Aduh, ya Allah. Ini karung berat banget ya. John, sini. Ya, dapat duit lagi nih. Ada apaan, Bu? Tolong bantuin ibu ya, angkat karung ini ke dalam. Yaudah ya, Bu. Tapi ada pulsa kan? Iya, tenang aja deh. Oke. Aduh, Bu. Emang berat, Bu. Ibu aja yang ngangkat. Malah nyuruh saya lagi. Saya ini seorang ibu tahu. Emang kenapa kalau seorang ibu? Wah, yang begini nih, anak yang nggak tahu agama. Denger ya, saya ini seorang ibu. Jangankan doanya, kutukannya aja manjur. Kau mau saya kutuk jadi batu?
Tapi kan ibu bukan ibu saya, jadi nggak kena tuh. Ya, ini anak dibelain malah